Liga Akbar dipanggil Polda Jabar atas dugaan halangi penyidikan kasus Vina. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah mengungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan dari penyidik Polda Jawa Barat untuk wawancara atau klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Ya, saya telah terima surat dari Liga Akbar terkait pemanggilan wawancara atau klarifikasi perkara oleh penyidik Polda Jabar. Saya terima surat dari Liga Akbar pada hari Minggu kemarin, ujar Yudia saat ditemui di kantornya, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Panggilan tersebut berhubungan dengan penyelidikan dugaan pelanggaran pasal 221 ayat 1 KUHP yang terjadi di kota Cirebon pada tanggal 26 Mei tahun 2017. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Namun, pihak Liga Akbar meminta agar jadwal pemeriksaan diundur karena belum siap. Tapi kami meminta diundur waktunya atau dijadwal ulang kembali, karena baik Liga dan tim kuasa hukum belum siap. Permintaan jadwal ulang kembali sudah kami sampaikan ke penyidik di Reskrimum Polda Jabar, setelah mendapatkan surat itu, ucapnya. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Oleh karena itu, kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut dan minta dijadwalkan ulang kembali serta minta pemeriksaan dilakukan di Cirebon, jelas dia. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina Cirebon dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Cuma, inti permasalahannya atau inti perkaranya kami belum bisa menjelaskan, karena klien kami belum diperiksa. Termasuk terlapor juga belum diketahui. Hanya saja, kami pastikan Liga Akbar siap untuk diperiksa terkait hal tersebut, katanya. Sekadar diketahui, Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat dari Eki, korban pembunuhan bersama kekasihnya Vina tahun 2016 lalu. Saat itu, Liga bersaksi di pengadilan bahwasannya ia mengetahui kronologi kejadian tersebut. Namun usai kasusnya kembali mencuat tahun 2024 ini, Liga mencabut keterangan berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016 lalu. Pada saat itu, Liga menyebut dirinya mendapatkan tekanan dari ayah Eki bernama Ibtu Rudiana sehingga menandatangani surat BAP yang tidak sesuai dengan kesaksiannya. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Seorang saksi kasus Vina Cirebon bernama AF diduga memiliki teman anggota buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Fakta mengejutkan itu diungkapkan oleh warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina, Ferry.
Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat Aep dan rekannya Dede bekerja. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota Buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota Buser itu tinggal di Kesambi, Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga. 2 warga di antaranya kini jadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap itu, bukan langsung ke Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian Aep hanya karangan belaka. Inilah sosok Sudirman sebagai terpidana pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Sosok Sudirman cukup janggal. Pria ini ditangkap pada 31 Agustus 2016. Sudirman disebut-sebut memiliki gangguan jiwa. Keluarga Sudirman mengatakan bahwa Sudirman memang memiliki gangguan mental. Hal ini terbukti dari ijazah Sudirman yang baru lulus SD pada usia 17 tahun. Pada ijazahnya itu tertulis Sudirman lulusan SD Pelandakan 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Menurut kakak kandung Sudirman, Beni Indrayana, adiknya itu beda sekolah dengan Pegi Setiawan. Sebab sempat beredar informasi kalau Sudirman dan Pegi Setiawan itu teman satu sekolah. Meski begitu, lanjut dia, SD Pelandakan Idan 2 itu masih dalam satu komplek yang sama. Beni kemudian memperlihatkan ijazah SD Sudirman yang mana adiknya itu lahir pada tahun 1995. Pada ijazah itu, tercatat Sudirman baru lulus tahun 2012. Melihat itu, Dedi Mulyadi pun tampak kaget. Sebab, itu artinya Sudirman baru lulus saat usianya sudah 17 tahun. Ia bahkan menghitung ulang dan hasilnya tetap sama. Sudirman memang sekolah SD selama 10 tahun, di mana normalnya hanya 6 tahun. Dilihat dari ijazahnya itu, Sudirman juga memiliki nilai yang kurang. Rata-rata nilai yang didapat Sudirman yakni 6,92. Sudirman hanya mendapat satu nilai 7, yakni mata pelajaran keterampilan tangan dan kesenian. Untuk mata pelajaran lainnya kebanyakan mendapat nilai 6 dan 5. Menurut Beni Indrayana, Sudirman di lingkungan rumahnya sering dibuli. Bahkan di teman-teman sebayanya, ia seringkali disuruh-suruh. Sudirman adalah anak kelima Suratno dari 7 bersaudara. Beni mengatakan, hingga saat ini keluarga belum bisa bertemu dengan Sudirman. Pada foto yang dibawa Beni, terlihat Sudirman berwajah mirip dengan dirinya. Ia bertubuh tinggi, kulit bersih dan memiliki janggut tipis.